Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Ternyata Dicatat di Sorga. Ternyata dicatat di sorga. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, itu bukan satu kebetulan. Ada rencana Tuhan buat saudara untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan kita diubahkan oleh firman Tuhan. Langsung tekan tombol lonceng notifikasinya, sehingga setiap kali saya menerbitkan video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Terima kasih untuk kesetiaan saudara yang terus mengikuti channel saya ini. Kita mau bertumbuh bersama bagi kemuliaan nama Bapa di sorga. Mazmur 56 ayat 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur 56 ayat 9 atau 8, saudara, ya sama saja. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Di sini pemazmur mengatakan sengsaraku atau penderitaanku. Ini ditulis oleh Daud. Engkaulah yang menghitung-hitung. Jadi penderitaan kita itu ternyata diperhatikan, diperhitungkan Tuhan. Air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Kirbat itu seperti botol atau seperti wadah untuk menampung air. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi didaftarkan, dicatat saudara sekalian. Nah, terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, untuk ayat yang sama, ayat 8 atau ayat 9 dikatakan begini. Engkau telah melihat betapa gelisah hatiku. Banyak hal yang membuat kita gelisah atau cemas. Engkau telah melihat betapa gelisah hatiku sepanjang malam. Engkau telah mengumpulkan semua air mataku dalam botolmu. Ternyata pemazmur ini menangis. Karena dikatakan, engkau telah mengumpulkan semua air mataku dalam botolmu. Dan telah mencatat semuanya dalam kitabmu. Jadi semua keluh kesah yang ditumpahkannya dalam doa, itu dikatakan telah mencatat semuanya. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya dalam kitabmu. Saya nggak tahu kitab apa yang digunakan untuk mencatat semua yang dikatakan atau dilakukan oleh si pemazmur ini. Saudara-saudara sekalian, melalui ayat ini, penderitaan atau kesengsaraan umatnya yang percaya kepada Allah, ya dalam upaya untuk hidup benar, ya ternyata saudara sekalian dicatat. Makanya judul renungan kita kali ini, ternyata dicatat di sorga, ya, atau dihitung, atau disimpan di dalam kirbat Tuhan. Itu bahasa metafora atau analogi, ya, air mata ditampung. Itu artinya diperhatikan saudara sekalian. Bahasa Indonesia masa kini untuk ayat yang sama, Mazmur 56 ayat 8 atau 9 ini, dikatakan begini, engkau menghitung hari-hari pengembaraanku. Di bumi ini adalah seorang pengembara atau musafir. Itu ternyata hari-hari kita dihitung. Dan tahu jumlah air mataku. Berarti kan didaftarkan atau diidentifikasi setiap tetesan air mata kita. Tidakkah engkau memperhitungkannya? Nah, ini pertanyaan retorika. Ya, pasti diperhitungkan Tuhan. Jadi apapun tindakan kita, tidak pernah luput dari penglihatan pengamatan Allah. Ya. Tuhan memperhatikan. Dan ternyata saudara sekalian, ya ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa apapun perbuatan baik kita terhadap sesama, itu ternyata diperhitungkan atau diperlakukan sama dengan perbuatannya itu kepada dia. Jadi Matius 25 ayat 40, ini pengajaran yang Yesus sampaikan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, kepada siapa? Kepada yang melakukan perbuatan baik kepada hina, miskin, ya, yang terbuang. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, ya, ketika lapar diberi makan, ketika haus diberi minum, ketika dalam penjara dikunjungi, ketika sakit dibesuk, ya, nah, dan lain sebagainya. Nah, dikatakan sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi diperhitungkan sebagai perbuatan untuk Tuhan. Ya. Sebaliknya, kalau perbuatan itu jahat pun Tuhan perhitungkan. Ya, kalau kita tadi baca Mazmur, tadi kan Mazmur 8 atau 9. Nah, Mazmur ayat sebelumnya, Mazmur 56 ayat 7 atau 8, dikatakan, apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Ini pertanyaan retorika. Nggak akan luput. Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murkamu, ya Allah. Jadi, apapun dilakukan, baik individual maupun nasional atau secara bangsa, ya, kalau itu perbuatan jahat, tidak akan luput dari murka Tuhan. Artinya Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan. Nah, untuk itu kita juga harus mencatat, take note, memperhatikan atas apapun yang kita katakan, kita lakukan, dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan perkataan, apapun, dengan sikap,
Jangan sampai itu melukai perasaan Tuhan. Jangan sampai itu menyakiti Tuhan dan sesamanya. Ya, semua itu dicatat. Untuk itu kita harus memperhatikan apakah perbuatan kita itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan perasaannya dan keinginannya. Sebab Yesus dengan tegas mengatakan di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kita harus perhatikan. Kita juga harus mencatat, memperhatikan apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah. So, kalau bukan, kita dianggap melanggar kehendak Allah. Itu dianggap sebagai kriminal. Kau baca ayat 23. Nyah kamu pembuat kejahatan. Dianggap sebagai pembuat kejahatan, pelanggar hukum. Kalau kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Itulah sebabnya ada penghakiman. Kita semua akan dihakimi di hadapan tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus, tanpa kecuali, baik orang Kristen, ya orang bukan Kristen, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi yang baik ataupun yang jahat, itu dikatakan harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Kristus. Kenapa di pengadilan Kristus? Bukan di pengadilan Allah Bapa. Karena tadi segala sesuatu yang kamu lakukan, di Matius 25 ayat 40, untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi standar kebaikan kita itu tentunya Kristus. Jadi perbuatan baik kita itu akan menyertai kita karena dicatat sampai kepada kekekalan. Yohanes Rasul Kristus yang terkasih mengatakan begini ketika ia di pembuangan di Pulau Patmos. Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan begini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, catat, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena, ya, perhatikan sebabnya, segala perbuatan mereka menyertai perbuatan yang kita lakukan. Itu ternyata mengikuti. Nah, itu dicatat, saudara sekalian. Untuk itu kita harus berusaha tekun melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Karena itu menyukakan hati Allah. Itu dicatat, saudara sekalian. Kalau kita baca tadi ayat 13 Wahyu 14, ya, perbuatan mereka itu menyertai mereka. Itu ayat 12-nya dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi saudara sekalian, ketekunan. Jadi untuk berbuat baik, untuk melakukan kehendak Allah itu butuh ketekunan sampai kita menutup mata. Untuk itu kita harus berusaha, berjuang, melakukan kehendak Allah atau melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan pikiran, perasaan atau kehendaknya. Di ayat 9 dari 2 Korintus 5 itu dikatakan begini, sebab itu juga kami berusaha, berarti kata berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Jadi ketika hidup dengan tubuh yang saat ini maupun nanti ketika meninggal, ya, supaya kami berkenan kepadanya. Yang berkenan siapa? Yang melakukan kehendak Bapa di surga, yang melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendaknya. Nah, Rasul Paulus juga menasihati jemaat Galatia dan di Tesalonika. Itu hal yang mirip. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan sampai bosan, jangan sampai kita patah arang atau berhenti oleh karena gangguan hal-hal sehingga kita jadi tidak berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 dikatakan begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai apa yang kita sudah tabur. 2 Tesalonika 3 ayat 13 ayat terakhir dikatakan begini, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik, supaya ketika waktunya kita tiba, kita berdiri di hadapan Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menerima mahkota atas perbuatan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.